Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Zat yang maha menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Tidak ada satu helai daun yang gugur tanpa seizinnya. Tidak ada seekor burung yang terbang tanpa ilmunya. Tidak ada makhluk sekecil apapun yang diciptakan tanpa membawa pelajaran bagi hamba-hamba yang mau merenung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki proses, setiap kesabaran memiliki pahala, dan setiap ujian akan berakhir dengan rahmat Allah bagi mereka yang tetap beriman. Sahabatku, pernahkah engkau memperhatikan seekor kupu-kupu yang hinggap dengan lembut di atas bunga? Ia datang tanpa suara, sayapnya bergerak perlahan. Warnanya begitu indah, kehadirannya seringkali membuat hati terasa tenang. Namun di balik keindahan itu tersimpan perjalanan yang sangat panjang. Kupu-kupu tidak langsung lahir dengan sayap yang indah. Ia pernah menjadi ulat kecil, merayap perlahan, seringkali dianggap menjijikkan, tidak menarik dipandang. Kemudian ia memasuki fase kepompong, sunyi, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalamnya sedang berlangsung perubahan yang luar biasa. Hingga akhirnya, atas izin Allah, ia keluar sebagai makhluk yang begitu indah. Sahabat namun kolbu, bukankah perjalanan hidup kita juga sering seperti itu? Ada masa ketika kita merasa tidak berkembang. Ada masa ketika doa belum juga dijawab. Ada masa ketika usaha belum membuahkan hasil. Dan masa ketika hidup terasa sunyi dan penuh penantian. Namun bisa jadi, justru pada masa-masa itulah Allah sedang membentuk diri kita, sedang memperbaiki hati kita, sedang menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah mempersiapkan kupu-kupu melalui proses yang panjang, Allah pun mempersiapkan seorang hamba melalui proses yang penuh hikmah. Sahabat namun kolbu, kupu-kupu bukan pembawa rezeki. Kupu-kupu tidak menentukan nasib manusia. Seluruh rezeki hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menghadirkan kupu-kupu sebagai salah satu tanda kebesarannya. Melalui makhluk yang lembut ini, Allah mengajarkan bahwa perubahan yang indah membutuhkan kesabaran, bahwa proses yang panjang bukanlah hukuman, melainkan persiapan, dan bahwa sesuatu yang indah seringkali lahir dari perjalanan yang penuh kesabaran. Maka jika akhir-akhir ini engkau melihat kupu-kupu hinggap dan hatimu terasa damai, jangan menganggap kupu-kupu itu sebagai pertanda gaib. Jadikanlah ia sebagai pengingat akan hikmah ciptaan Allah. Bahwa Allah mampu mengubah keadaan seorang hamba sebagaimana dia mengubah ulat kecil menjadi kupu-kupu yang indah. Dan Allah juga mampu mengubah kehidupanmu pada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang pertama, kupu-kupu mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari proses yang tidak mudah. Sahabat namun kolbu, tidak ada kupu-kupu yang langsung memiliki sayap ketika dilahirkan. Ia harus melalui perjalanan yang panjang. Ia harus bertahan. Ia harus menjalani setiap fase sesuai ketetapan Allah. Begitu pula kehidupan kita. Seringkali kita hanya melihat hasil akhir dari kehidupan orang lain. Kita melihat keberhasilannya. Kita melihat kebahagiaannya. Namun kita tidak melihat air mata yang pernah mereka sembunyikan. Kita tidak melihat doa-doa mereka yang dipanjatkan di tengah malam. Kita tidak melihat perjuangan yang telah mereka lalui bertahun-tahun. Sahabatku, Allah sedang mengajarkan kepada kita agar tidak terburu-buru menginginkan hasil, karena hasil yang indah membutuhkan proses yang matang, dan proses yang matang membutuhkan kesabaran. Maka jangan menyerah hanya karena perubahan belum terlihat.
Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang mampu engkau bayangkan. Yang kedua, fase kepompong mengajarkan bahwa masa penantian bukan berarti Allah meninggalkanmu. Sahabat namun kolbu. Fase kepompong tampak sunyi, tidak ada gerakan, tidak ada perubahan yang terlihat dari luar. Namun justru di dalam kepompong itulah perubahan terbesar sedang terjadi. Sahabatku, bukankah ada masa-masa dalam hidup ketika kita merasa seperti itu? Doa terus dipanjatkan, usaha terus dilakukan, namun keadaan tidak berubah. Hari-hari berjalan seperti biasa, seolah tidak ada jawaban. Padahal, bisa jadi Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak mampu kita lihat. Allah sedang memperbaiki keadaan, Allah sedang mengatur waktu, Allah sedang mempertemukan sebab-sebab terbaik. Karena Allah tidak pernah diam, yang diam hanyalah pandangan kita yang belum mampu melihat rencananya. Yang ketiga, sayap kupu-kupu mengajarkan bahwa Allah mampu mengangkat derajat hambanya. Sahabat namun kolbu. Bayangkan seekor ulat yang dahulu hanya mampu merayap di atas daun. Kini ia dapat terbang di antara bunga-bunga. Perubahannya begitu luar biasa. Namun semua itu terjadi karena izin Allah. Sahabatku, jika Allah mampu mengubah makhluk kecil seperti itu, mengapa kita meragukan bahwa Allah mampu mengubah kehidupan kita? Allah mampu mengubah kesempitan menjadi kelapangan, mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah hati yang gelisah menjadi hati yang damai. Asalkan kita tetap bersabar, tetap bertawakal, tetap menjaga iman, tetap memperbaiki diri, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sahabat namun kolbu. Kupu-kupu mengajarkan bahwa keindahan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Keindahan lahir dari kesabaran, dari proses, dari keteguhan menjalani setiap fase kehidupan. Dan ketika hati mulai memahami pelajaran ini, kita akan lebih mudah percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan perubahan terbaik bagi kehidupan kita. Yang keempat, kupu-kupu mengajarkan bahwa kesabaran adalah jalan menuju keindahan yang Allah siapkan. Sahabat namun kolbu. Jika kita hanya melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang, mungkin kita mengira keindahannya hadir begitu saja. Padahal tidak. Di balik warna-warna indah pada sayapnya, ada perjalanan panjang yang tidak mudah. Ada masa ketika ia hanya bisa merayap. Ada masa ketika ia harus berdiam diri di dalam kepompong. Ada masa ketika ia tidak bisa menunjukkan keindahannya kepada siapapun. Namun ia tetap menjalani setiap fase sesuai ketetapan Allah. Sahabatku, begitu pula kehidupan seorang mukmin. Ada masa ketika Allah meminta kita bersabar, bukan karena Allah ingin menyulitkan, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kesabaran bukanlah tanda bahwa Allah melupakanmu. Kesabaran adalah tanda bahwa Allah sedang mendidikmu, menguatkanmu, membentukmu, agar ketika nikmat itu datang, engkau mampu menjaganya dengan penuh syukur. Yang kelima, kupu-kupu tidak pernah membandingkan perjalanannya dengan makhluk lain. Sahabat namun kolbu. Pernahkah engkau melihat seekor kupu-kupu iri kepada burung? Atau seekor kupu-kupu memaksa dirinya menjadi seperti lebah? Tentu tidak. Setiap makhluk Allah menjalani tugasnya masing-masing. Masing-masing memiliki waktu, masing-masing memiliki peran, dan semuanya berjalan sesuai ketetapan Allah. Sahabatku, seringkali penderitaan terbesar manusia bukan karena kekurangan, melainkan karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Kita membandingkan rezeki, membandingkan pekerjaan,
membandingkan keluarga, membandingkan pencapaian. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjalani kehidupan orang lain. Allah hanya meminta kita menjalani amanah kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Ketika hati berhenti membandingkan, kita mulai menikmati proses, mulai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan dari situlah ketenangan tumbuh. Yang keenam, kupu-kupu mengajarkan bahwa keindahan sejati berasal dari perubahan di dalam diri. Sahabat namun kolbu. Yang berubah dari seekor kupu-kupu bukan hanya penampilannya. Seluruh kehidupannya berubah. Cara bergeraknya berubah. Cara bertahan hidupnya berubah. Tempat yang ia datangi berubah. Semuanya berubah. Sahabatku, Allah juga menginginkan perubahan seperti itu pada diri kita. Bukan hanya perubahan penampilan, tetapi perubahan hati, perubahan akhlak, perubahan cara berpikir, perubahan cara memandang kehidupan. Karena perubahan terbesar bukanlah ketika keadaan berubah, melainkan ketika hati berubah menjadi lebih dekat kepada Allah. Saat kita lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersyukur, lebih sabar menghadapi ujian, lebih tenang menerima takdir, lebih rajin beribadah. Itulah perubahan yang paling indah. Dan seringkali, perubahan batin seperti inilah yang menjadi awal datangnya keberkahan dalam kehidupan. Yang ketujuh, kupu-kupu mengajarkan bahwa kehadiranmu seharusnya membawa ketenangan bagi orang lain. Sahabat namun kolbu. Mengapa banyak orang senang melihat kupu-kupu? Karena kehadirannya menghadirkan keindahan. Ia tidak merusak, ia tidak mengganggu, ia datang dengan lembut, lalu pergi tanpa meninggalkan kerusakan. Sahabatku, bukankah seorang mukmin juga seharusnya seperti itu? Dimanapun ia berada, ia membawa ketenangan. Ucapan-ucapannya menyejukkan. Sikapnya membuat orang lain merasa dihargai. Kehadirannya menghadirkan manfaat. Ia tidak gemar menyakiti, tidak senang menyebarkan kebencian, tidak menikmati pertengkaran. Karena hati yang dekat kepada Allah akan memancarkan kelembutan kepada sesama. Dan Allah sangat mencintai hamba yang menjadi rahmat bagi lingkungan di sekitarnya. Seringkali, rezeki besar datang kepada orang-orang yang kehadirannya membawa kebaikan. Karena Allah menjadikan mereka sebagai jalan manfaat bagi banyak manusia. Sahabat namun kolbu, semakin kita merenungkan perjalanan seekor kupu-kupu, semakin kita memahami bahwa perubahan terbaik selalu dimulai dari perubahan hati. Dan ketika hati telah berubah menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan berbagai keberkahan yang indah dalam kehidupan kita. Yang kedelapan, kupu-kupu mengajarkan bahwa Allah memiliki waktu terbaik untuk mengubah kehidupan seorang hamba. Sahabat namun kolbu. Seekor kupu-kupu tidak pernah keluar dari kepompong sebelum waktunya. Jika dipaksa keluar terlalu cepat, sayapnya belum sempurna. Ia tidak akan mampu terbang dengan baik, bahkan bisa kehilangan kesempatan hidupnya. Bukankah ini pelajaran yang sangat dalam? Allah tidak pernah mempercepat sesuatu hanya karena kita tidak sabar, dan Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa hikmah. Segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan ukuran yang paling sempurna. Sahabatku, mungkin saat ini engkau sedang bertanya, "Ya Allah, mengapa doaku belum juga engkau kabulkan? Mengapa usahaku belum membuahkan hasil? Mengapa jalan hidupku terasa lebih lambat dibanding orang lain?" Renungkanlah perjalanan kupu-kupu. Seandainya ia keluar sebelum waktunya, ia justru akan kehilangan keindahannya. Begitu pula kita. Bisa jadi, jika Allah mengabulkan semua keinginan kita terlalu cepat, hati kita belum siap menjaganya. Maka bersabarlah, karena Allah sedang menyiapkan waktu terbaik, bukan sekadar waktu tercepat. Yang kesembilan,
Kupu-kupu mengingatkan bahwa perubahan yang Allah kehendaki selalu membawa manfaat. Sahabat namun kolbu, setelah menjadi kupu-kupu, ia tidak hanya menjadi indah, ia juga menjadi bagian dari keseimbangan alam. Ia membantu proses penyerbukan bunga. Ia menjadi bagian dari kehidupan yang Allah ciptakan. Artinya, perubahan yang Allah berikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga agar keberadaannya membawa manfaat. Sahabatku, begitu pula ketika Allah mengangkat derajat seorang hamba, tujuannya bukan agar ia menjadi sombong, bukan agar dipuji manusia, tetapi agar ia semakin banyak berbuat kebaikan, semakin banyak membantu sesama, semakin banyak menyebarkan kasih sayang, semakin banyak mengajak manusia mengingat Allah. Karena rezeki yang penuh keberkahan selalu memiliki manfaat yang meluas. Maka jika engkau berdoa meminta kelapangan rezeki, jangan lupa berdoa pula agar Allah menjadikan rezeki itu sebagai jalan kebaikan bagi banyak orang. Karena keberkahan sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Yang ke-10, ketika kupu-kupu yang hinggap mengingatkanmu tentang kesabaran, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa Allah menciptakan kupu-kupu dengan perjalanan hidup yang begitu unik? Karena melalui makhluk kecil itu, Allah sedang mengajarkan bahwa perubahan yang indah tidak pernah lahir secara instan. Selalu ada proses, selalu ada penantian, selalu ada kesabaran, dan selalu ada hikmah. Sahabatku, sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas kesabarannya terlebih dahulu. Sebelum Allah mengangkat derajatnya, Allah memperhalus akhlaknya. Sebelum Allah membukakan pintu-pintu kemudahan, Allah memperkuat imannya. Karena Allah tidak hanya ingin memberikan nikmat, Allah juga ingin memastikan bahwa hambanya mampu menjaga nikmat itu dengan penuh syukur. Maka jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih sabar menjalani proses kehidupan, lebih tenang menghadapi penundaan, lebih mudah menerima takdir Allah, lebih menikmati memperbaiki diri daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih yakin bahwa setiap ujian memiliki tujuan yang baik, jangan anggap semua itu sebagai perubahan yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang membentukmu sebagaimana Dia membentuk kupu-kupu di dalam kepompong. Tidak terlihat oleh manusia, namun sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih indah. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan melihat bahwa setiap doa, setiap air mata, setiap kesabaran, setiap penantian tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Semuanya sedang mengantarkanmu menuju rezeki yang penuh keberkahan dan kehidupan yang lebih dekat kepada ridho-Nya. Sahabat namun kolbu, jika suatu hari nanti seekor kupu-kupu hinggap di dekatmu, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai pertanda gaib. Jangan pula mengaitkannya dengan keyakinan yang tidak memiliki dasar. Jadikanlah ia sebagai pengingat akan kebesaran Allah. Pengingat bahwa setiap makhluk diciptakan dengan hikmah. Pengingat bahwa perubahan terbaik selalu membutuhkan kesabaran. Pengingat bahwa Allah mampu mengubah kehidupan siapapun yang Dia kehendaki. Sahabatku, mungkin hari ini engkau masih berada dalam fase perjuangan, masih berada dalam fase penantian, masih berada dalam fase yang terasa sunyi. Namun jangan menyerah, karena Allah sedang bekerja. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang melihat perubahan besar yang terjadi di dalam kepompong, begitu pula kita sering tidak melihat bagaimana Allah sedang menyusun masa depan terbaik untuk kita. Teruslah menjaga salatmu, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah membaca Al-Quran, teruslah berbuat baik, teruslah menjaga hati, teruslah memperbaiki akhlak, dan teruslah percaya kepada janji Allah. Karena tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada doa yang diabaikan, tidak ada air mata yang jatuh karena Allah yang hilang begitu saja. Semua sedang Allah kumpulkan menjadi jalan menuju keberkahan yang paling indah. Percayalah sahabat namun kolbu, sebagaimana Allah mengubah ulat
menjadi kupu-kupu yang indah. Allah juga mampu mengubah kesulitanmu menjadi kemudahan, mengubah kegelisahanmu menjadi ketenangan, mengubah penantianmu menjadi kebahagiaan, mengubah keterbatasanmu menjadi kelapangan rezeki, pada waktu yang paling tepat menurut ilmu dan kasih sayangnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dalam setiap proses, hamba yang istiqomah dalam kebaikan, hamba yang selalu bersyukur ketika diberi nikmat, hamba yang tetap berharap ketika diuji, dan hamba yang dilimpahi rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, serta menjadikan hidup kita bermanfaat bagi sesama dan semakin dekat kepada ridha Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari perjalanan kupu-kupu tentang kesabaran dan perubahan yang Allah kehendaki. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berada dalam masa penantian agar mereka kembali memiliki harapan dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, kesabaran, syukur, tawakal, dan cinta kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita seteguh orang-orang yang sabar, selembut kupu-kupu dalam menyebarkan kebaikan, melapangkan rezeki kita, dan mempertemukan kita dengan keberkahan yang membawa kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.